Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, yaitu kepada Bapak Suherdi, SPD HMM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Prosedur dan Metode Kerja, sekaligus kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Herdina Dani Suworo dengan NIM 17124222036 dari program studi D4 Administrasi Perkantoran Digital kelas B Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada siang hari yang cerah kali ini, saya diberikan kesempatan untuk bisa memaparkan hasil makalah saya dengan judul Standar Operasional Prosedur SOP mengenai kebijakan keamanan data. Untuk bisa memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Prosedur dan Metode Kerja. Oke, pada materi pertama kali ini, saya akan membahas mengenai definisi SOP kebijakan keamanan data. SOP kebijakan keamanan data adalah sebuah dokumen formal yang memuat serangkaian prosedur standar yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk bisa mengatur, mengelola, dan melindungi informasi sensitif yang dimiliki oleh suatu organisasi tersebut. Dokumen ini juga menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti oleh semua anggota organisasi untuk bisa memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi serta untuk mematuhi regulasi dan standar industri yang relevan. Selanjutnya, terdapat peran SOP kebijakan keamanan data. Yang pertama, yaitu perlindungan aset informasi. Yang kedua, pencegahan pelanggaran keamanan data. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Yang keempat, meningkatkan kesadaran keamanan karyawan. Yang kelima, yakni yang terakhir, penanganan insiden keamanan. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai pentingnya SOP kebijakan keamanan data. Dalam era di mana data itu menjadi salah satu aset terpenting bagi organisasi modern, SOP kebijakan keamanan data ini memainkan peran yang tidak tergantikan dalam menjaga keamanan, sekaligus kerahasiaan, dan integrasi informasi. Nah, salah satu alasan utama mengapa SOP kebijakan keamanan ini sangat diperlukan adalah untuk melindungi aset informasi organisasi dari ancaman yang terus berkembang. Dengan menerapkan SOP yang komprehensif, organisasi dapat mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta melindungi data sensitif mereka dari serangan peretasan, pencurian, sekaligus kebocoran. SOP kebijakan keamanan data ini juga membantu meningkatkan efisiensi operasional organisasi dengan menyediakan panduan yang jelas bagi karyawan dalam mengelola dan melindungi informasi sensitif. Selanjutnya, ini ada ruang lingkup SOP kebijakan keamanan data. Ini mencakup berbagai aspek penting untuk melindungi aset informasi organisasi. Yang pertama, yaitu ada pengaturan akses. Ini untuk mengakses ke data sensitif, termasuk penentuan siapa yang memiliki aksesnya, serta tingkat akses yang diberikan, dan bagaimana mekanisme autentikasi yang digunakan. Selanjutnya, ada pengelolaan identitas mengenai menetapkan prosedur untuk manajemen identitas pengguna, termasuk pembuatan, penghapusan, dan pengelolaan perubahan terkait akun dan juga hak akses. Yang ketiga, ini ada enskripsi data terkait kebijakan penggunaan enskripsi untuk melindungi data dan saat transit penyimpanan. Selanjutnya ada penanganan data sensitif, lalu proteksi perangkat, dan pemantauan dan deteksi, lalu respon terhadap insiden, terdapat pula pelatihan karyawan, pengujian keamanan, serta kepatuhan regulasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai aspek keamanan data. Data ini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu keamanan akses data, keamanan modifikasi data, dan ketersediaan data. Data merupakan bagian dari informasi, di mana sekumpulan data itu diproses dan juga diolah menjadi sebuah informasi yang berguna. Keamanan informasi ini merupakan pemeliharaan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Kerahasiaan data ini
adalah proteksi dan informasi yang sensitif dari akses yang tidak terautorisasi. Data yang tidak terautorisasi ini akan mengakibatkan tersingkapnya informasi pada pengguna yang tidak memiliki hak untuk mengakses informasi. Yang kedua, ada integritas data, yaitu akurasi dan keutuhan dari sebuah informasi yang validasinya harus sesuai dengan nilai bisnis dan ekspektasi. Selanjutnya, ada ketersediaan data, yaitu ketersediaan informasi pada saat dibutuhkannya dalam proses bisnis sekarang atau pada masa yang akan datang, di mana ketersediaan ini berfokus pada usaha perlindungan kebutuhan sumber daya. Ketika sebuah data ini tidak tersedia, maka informasi penting untuk beberapa fungsi dalam organisasi mungkin tidak dapat terbaca atau bahkan terakses saat dibutuhkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai risiko teknologi informasi. Menurut Information System Audit and Control Association, risiko TI merupakan sebuah risiko bisnis yang berkaitan dengan aspek teknologi informasi yang tidak direncanakan dan dapat menimbulkan dampak pada perusahaan, sehingga diperlukannya analisis dan dimitigasi untuk mencegah terhambatnya proses bisnis yang dapat menghambat kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, ada implementasi SOP kebijakan keamanan data. Di sini saya memakai PT dari PT Gubah Estetika Tahta Sinergi dengan nomor SOP-nya yaitu SOP nomor 04. Nama SOP-nya ini kebijakan keamanan data dengan tanggal pembuatannya 20 April serta tanggal terbitnya yakni 2 Mei. Oke, pada proses persiapan keamanan lingkungannya, mereka melakukan identifikasi aset TI dan informasi yang ada di perusahaan. Selanjutnya, melakukan pencatatan daftar aset TI dan aset informasi. Selanjutnya, melakukan analisis peletakan semua aset TI dan aset informasi sesuai dengan kebutuhan proses bisnis. Selanjutnya, memberikan konfirmasi terhadap atau terkait hasil analisis dan juga laporan yang sudah dilakukan. Setelah itu, dilakukannya cek apakah analisis tadi dan laporan yang tadi sudah sesuai atau tidak. Selanjutnya, melakukan konfirmasi dan juga saran untuk pelaksanaan kepada Kadif GA. Dan terakhir, melakukan konfirmasi kepada teknisi TI untuk pelaksanaan sesuai dengan laporan perencanaan. Selanjutnya, untuk proses penempatan dan perancangan keuangan keamanan aset, mereka melakukan proses penempatan dan perancangan keamanan ruang aset, selanjutnya melakukan kontrol pada proses pengerjaan, melakukan konfirmasi terkait status pengerjaannya, lalu memastikan semua proses sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya ada proses kontrol, yakni melakukan pemeliharaan setidaknya 1 kali dalam 6 bulan, lalu melakukan evaluasi atas keamanan lingkungan aset, selanjutnya melakukan konfirmasi mengenai hasil evaluasi kepada pemimpinan perusahaan, yang terakhir melakukan pengembangan jika dibutuhkan. Selanjutnya di sini ada kebijakan keamanan data dan informasi pada PT Gubah Estetika Tahta Sinergi. Yang pertama, tujuan. Kebijakan ini dibuat untuk tujuan memastikan terjaminnya keamanan seluruh data dan informasi perusahaan. Selanjutnya, ruang lingkup. Cakupan kebijakan ini berlaku pada seluruh pihak yang mengelola dan mengakses seluruh data dan informasi ke perusahaan. Data dan informasi yang ada, yaitu ada data keuangan, karyawan, klien, aset perusahaan, supplier, desain bangunan, dan juga database. Kebijakan keamanan datanya pada regulasi PT Gubah Estetika Tata Sinergi, pertama, seluruh pegawai wajib melakukan klasifikasi dan backup data secara berkala minimal 1 kali dalam 3 bulan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Yang kedua, admin wajib memeriksa data yang di-backup, apakah sudah sesuai dan tidak rusak atau korup. Yang ketiga, admin wajib memastikan data selalu tersedia dan akurat. Yang keempat, jika diperlukan, semua data didokumentasikan ke bentuk hard copy dan diarsipkan ke tempat yang aman dari gangguan dan akses yang tidak sah. Yang kelima, dilarang memasukkan data dan informasi perusahaan. Yang keenam, dilarang melakukan pemusnahan data dengan alasan apapun jika tidak ada izin
jika tidak ada izin berita acara pemusnahan media. Yang ketujuh, dilarang memperjualbelikan data dan informasi kepada pihak lain dengan alasan atau keadaan apapun. Yang kedelapan, dilarang menyalin atau memperbanyak data tanpa seizin dari admin dan Kadif GA. Yang kedelapan, dilarang mencampurkan data pribadi dengan data perusahaan. Yang kesembilan, yaitu admin dan Kadif GA wajib melakukan kontrol keamanan dan informasi minimal 1 kali dalam 3 bulan. Dan terakhir, apabila kerusakan dan gangguan terjadi, maka seluruh karyawan wajib menerapkan kebijakan RDP dalam waktu maksimal, yaitu 2 jam setelah kerusakan terjadi. Oke, baik. Itu saja materi yang bisa saya paparkan pada siang kali ini. Saya berharap materi yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan, dan juga terima kasih kepada yang sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.